Jadi gimana hasil pertemuannya Bang? Ya, jadi tadi sudah kita bertemu dengan penyelidik ya, Satgas Tipkor Mabes Polri di Barreskrim ini. Kemudian mereka sedang dalam posisi mendalami materi fakta-faktanya. Kemudian terkait juga CCTV, mereka akan dalami karena CCTV ini kan ada. Jadi pembuktian terhadap perkara Ibu Linda Susanti ini sangat erat kaitannya dengan CCTV, terutama yang ada di Bank BCA Milenia Cabang Tebet, Jakarta Selatan, dan yang kedua CCTV yang ada di KPK sendiri. Karena ini berdasarkan kronologis yang disampaikan Ibu Linda Susanti, yaitu ada jejak-jejak kegiatan selama 1 tahun terakhir dari 2024 sampai 2025. Jejak-jejak kegiatan ini kegiatan mengenai SDP, safe depositnya, safe deposit box dari Ibu Linda yang ada di Bank BCA, sama jejak-jejak keberangkatan Ibu Linda Susanti menghadap kepada KPK, di mana ada panggilan-panggilan yang dilakukan oleh penyelidik KPK. Jadi tempatnya di sana, di KPK sana kan. Jadi di sana ada CCTV. Nah, jejak ini akan ditelaah oleh penyelidik, kemudian akan digelarkan dalam waktu dekat seperti itu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut lagi begitu ya. Jadi ini cerita tentang aset Ibu Linda Susanti yang disita, karena disita dan diambilnya itu dari Bank BCA dibawa ke KPK. Nah, ini kemudian ditelusuri juga ya. Jadi ini cerita yang disampaikan Ibu Linda Susanti ini adalah cerita faktual ya, fakta yang kemudian susah untuk disanggahnya karena jejaknya ada, dokumen-dokumennya ada, surat-suratnya juga ada, surat-surat panggilannya juga ada lengkap, dan tanda tangan dari oknum yang menandatangani pemanggilan juga ada, termasuk berita-berita misalnya pembukaan SGB di Bank BCA juga ada. Jadi ada surat-surat resminya, kemudian itu menjadi dokumen barang bukti gitu. Nah, selanjutnya Bu Linda mungkin lebih lengkap akan menceritakan kronologisnya seperti apa sih sampai akhirnya hasilnya kita. Kalau mau dengar lebih lanjut dari teman-teman media, silakan Bu Linda. Ya, yang pertama ya, yang mengenai di Polda itu setelah saya dilakukan pemeriksaan ya, penyidik kaget. Karena apa? Karena saya hanya menerima cicilan hutang ya dalam bentuk emas dan dolar. Setelah itu saya meminta gelar khusus di sini tanggal 24 Juni 2024. Ini sudah diterima, saya minta gelar khusus. Namun informasi dari penyidik mengatakan, Bu, ini bukan laporan, ini hanya sekedar aduan biasa. Jadi tidak bisa dilakukan gelar khusus. Akhirnya mereka minta maaf, termasuk Sulaiman, penyidiknya, dan juga adiknya Hasbiasan, yaitu Hamka Hasan. Minta maaf ke saya langsung. Setelah itu selesai. Ditanya oleh Polda waktu itu tanggal akhir ini ya, Maret ya. Ditanya oleh Polda, Bu, tahun 2024, Ibu emasnya ditaruh di mana? Emasnya saya asal taruhnya di kantor. Lalu yang menggeledah kantor saya bukan Polda melainkan KPK. Yang menggeledah kantor saya bukan Polda tapi KPK. Nah, itu tanggal 1 April. Tanggal 1 April digeledah tahun 2024. Nah, di situ setelah ada penggeledahan, betul penggeledahan itu hanya sebatas dokumen-dokumen saja. Jadi saya tidak pernah bilang bahwa itu ada langsung dengan emasnya, itu betul ya. Namun setelah BAP, ini harus jelas ya, setelah BAP ya, disitulah BAP-nya di KPK. BAP di KPK, setelah itulah saya dibilang bahwa Ibu harus jujur. Ini emasnya yang cicilan itu ditaruh di mana? Saya bilang di safe deposit box BCA karena saya prioritas, saya punya SDB di BCA. Dan baru diketahui juga ternyata pemblokiran di BCA juga ilegal. Jadi ada 3 oknum, 1 oknum dari KPK, ada oknum dari Polda, ada oknum dari orang BCA. Ini kerjasama yang luar biasa yang mau membuat saya target menjadi tersangka, gitu. Nah,
setelah itu saya di BAP juga di KPK itu mau menggiring perbuatannya Ahmad Sulaiman seolah-olah itu saya yang lakukan. Untungnya saya mempunyai bukti-bukti, ada uang keluar dulu, bahkan saya sudah memberikan somasi. Ini ya. Ini foto waktu tanah. Jadi saya memberikan uang dulu kepada, nah ini ada somasi kepada Sulaiman. Waktu itu saya mau melaporkan Sulaiman, namun mobil saya dihancurkan. Ini mobil dihancurkan, ya. Yang diambil bukan laptop, bukan jam, bukan perhiasan, tapi lebih kepada yang diambil adalah bukti-bukti semua. Tapi untung alhamdulillah bukti-bukti saya masih ada. Dan ini singkat cerita, SDB itu diambil bareng sama Arif dan kawan-kawan dari penyidik ya, Arif dan kawan-kawan. Setelah diambil, mampir dulu ke Wican, ya, ke Wican itu Widya Chandra. Mampir ke sana, di sana negosiasi bahwa saya mau dikasih 20%. Karena kalau ini lanjut ya, saya akan dikenakan pidana. Saya tanya pidananya apa, mereka tidak bisa menjawab sampai dengan sekarang. Bahkan sampai dengan saat ini, oknum tersebut selalu meminta kepada saya untuk bertemu di luar, mau mengembalikan. Tapi saya pastikan pengembaliannya itu tidak full. Jadi saya tidak mau, dan saya harap dari Dewas, Barreskrim semuanya betul-betul memproses ini dengan baik ya. Karena kalau dibiarkan, si oknum itu ada celah untuk minta bertemu saya di belakang layar. Gitu, minta ketemu saya di belakang layar dan mau saya disuruh bungkam dan lain sebagainya. Tapi saya di sini tidak menyerang KPK-nya, saya hanya menyerang oknumnya. Oknumnya di sini Arif dan kawan-kawan, dan diketahui oleh Pak Asep Guntur. Gitu. Jadi saya kaget ketika Pak Asep Guntur memberikan narasi hoax, ya. Saya bilang itu hoax, gitu, karena dari Polda sudah minta maaf kepada saya, gitu. Dan saya minta kepada Asep Guntur untuk betul-betul bertemu saya langsung biar kita di depan awak media dan sama-sama melakukan pembuktian. Bagaimana saya mau memberikan pembuktian asli ya dari itu, sedangkan saya pun menerima bentuk surat penerimaan penyitaan itu dalam bentuk PDF, dan saya tidak pernah menerima dari orang lain selain dari penyidik KPK. Ada pertanyaan? KPK-nya Satgas berapa? KPK-nya yang saya ketahui ya, takutnya salah, itu Satgas 10 Arif dan kawan-kawan. Ada Agus Ariwibowo di situ. Mbak, itu mau dikenain pidana, berarti oknum tersebut hanya mengancam ya, nggak ada unsur-unsur yang masuk? Mengancam. Sampai dengan saat ini, kemarin narasinya pun itu sebagai ancaman menurut aku dan pemerasan gitu. Polda sendiri penyelesaiannya bagaimana? Di Polda itu sudah melakukan mediasi, sudah memberikan surat mediasi, dan akhirnya mereka semua minta maaf ke aku, dan aku sudah memaafkan dan sudah tidak ada lagi. Waktu itu aku sempat nanya dan aktif ya nanya, si penyidik hanya bilang gini, Bu, udah Bu, nggak usah bicara lagi soal perkara itu, saya tidak mau kalau bilang soal perkara itu. Nah, kalau perkara ini naik lagi ya, artinya ini sudah intervensi luar biasa ya. Itu karena aku pribadi adalah menerima emas dari si Sulaiman itu bukan 5 batang emas, itu salah banget. Hanya 2 batang emas, dan itu pun untuk cicilan. Dan tidak aku jual, itu aku taruh di safe deposit box. Dan Leo, setelah ke Tipikor Mabes Polri ada kemana lagi? Apakah ke Provos atau kemana? Ya, jadi gini, Propam. ini kan kita meyakini apa yang disampaikan Ibu Linda Susanti adalah benar. Memang Bu Linda ini cuma satu saksinya kan, dengan beberapa saksi pendukung. Tapi jejak-jejak dokumen itu ada, jejak-jejak CCTV juga ada. Jadi dengan dasar itulah kami meyakini adalah ini suatu fakta yang memang harus di-blow up kepada publik, disampaikan kepada publik. Makanya kami kemudian harus menyampaikan ini secara clear supaya nanti ketika di KPK kita jangan beranggapan di KPK ini nanti semua orangnya baik-baik saja. Orang yang baik-baik ada juga ternyata yang patut diduga oknum yang memang menyalahgunakan wewenang di KPK ini ya. Kita ambil contoh waktu di sel penjara KPK itu kan ada tuntutan juga.
kemudian ada beberapa oknum kemudian dari KPK juga yang tertangkap juga kan. Jadi ini kita ingin membersihkan KPK supaya KPK ini jangan rusak karena ulah segelintir orang di dalamnya. Jadi kita menjaga bahwa KPK supaya ini KPK juga mempunyai posisi institusi yang membersihkan korupsi, jangan sampai juga mereka ada bagian-bagian yang terlibat korupsi itu dia. Nah pertanyaannya adalah kepada siapa saja kita melaporkan. Pertama kita sudah melaporkan ini kepada pihak Satgas Tipikor Mabes Polri, Barreskrim. Yang kedua kita sudah melaporkan juga kepada Kabareskrim, kepada Pak Sahar kita sudah laporkan. Yang ketiga kepada Kapolri juga sudah kita laporkan dengan dokumen lengkap. Kemudian kepada Irwasum sudah kita laporkan. Kemudian sama di Propam juga sudah kita laporkan ini sebagai suatu laporan yang menjadi kesatuan, tapi masing-masing memegang dokumen yang kita laporkan masing-masing. Kemudian kita juga sudah adukan ini kepada Kejaksaan Agung, kepada Office Kejaksaan Agung sudah kita adukan 3 minggu lalu. Ini kita nanti akan mengejarkan Kejaksaan Agung untuk prosesnya bagaimana. Kita juga sudah sampaikan kepada Komisi 3 DPR melalui penerimaan surat, kemudian sudah diterima dan sudah ada di meja pimpinan DPR untuk kita adakan RDP. Yang terakhir kita sudah adukan juga kepada Dewan Pengawas KPK supaya ini diproses ini baik benarnya, supaya nanti ketahuan, jangan hanya mendengarkan dari satu pihak saja, tapi mendengarkan dari semua pihak. Makanya kami Bu Linda ini menunggu panggilan-panggilan tersebut supaya akan memperjelas begitu. Yang patut kami sampaikan adalah tidak mungkin satu orang berani melawan KPK kalau tidak punya data-data valid begitu. Jadi itu yang menjadi posisi psikologis kenapa kami berani menyampaikan ini, karena nggak mungkin satu orang berani melawan KPK kalau tidak punya data yang valid dan kejadian-kejadian perkara yang valid juga. Itu tadi. Oke. Tinggal nunggu proses saja, semua udah lengkap. Iya. Ya, yang pasti harapannya ya agar Dewas juga segera melakukan pertemuan ya dua kubu antara si oknum penyidik dan juga saya pribadi didampingi Bang Deolipa, supaya apa? Supaya semuanya terang benderang dan tidak ada lagi negosiasi di belakang, juga tidak ada ancaman ya, karena saya pribadi sudah sering ada percobaan penikaman dan lain sebagainya. Jadi saya mohon kepada Dewas, tolong saya, kepada Presiden juga tolong saya untuk betul-betul ini diadili gitu loh, betul-betul dipanggil. Jangan sampai ini dibiarkan. Penekaman itu bentuknya gimana? Jadi saya pernah mau ditikam itu pada saat saya mau ke bandara itu ada yang mau coba bunuh saya, terus juga ada yang melempar air keras pada saat saya di Singapura gitu. Jadi saya minta tolong kepada Dewas dan juga kepada Presiden Prabowo supaya ini benar-benar diperhatikan, dan kepada Komisi 3 supaya kedua belah pihak ini juga dipertemukan. Itu sih agar terang benderang dan tidak framing, tidak asumsi, dan semuanya netral. Pernyataan dari itu jubirnya KPK gimana tanggapan yang kemarin? Ya kan jubir KPK Pak Budi Prasetyo, saya juga sudah WA beliau, tidak pernah dibalas bahwa ini beliau itu tidak pernah tahu ya, karena waktu itu jubir KPK-nya adalah Ali Fikri. Gitu. Jadi beliau tuh tidak pernah tahu. Nah, kalau misalkan mau tahu seharusnya panggil saya gitu segera, jangan sampai ada oknum ini punya celah untuk bertemu saya di belakang layar. Waktu pertemuan di Surabaya itu dengan Mr. K gimana tuh? Ya kalau untuk pertemuan Waktu itu Mr. kan K. awalnya mau dikembalikan, dan saya juga pernah kan untuk dilakukan, coba kamu pindah warga negara, saya sudah ikutin semua modus-modusnya, si oknum ini sudah saya ikutin semua, tapi nyatanya apa? Tidak dikembalikan sama sekali. Di sini saya hanya ingin kembalikan hak saya, itu aja. Dan ini adalah warisan sah. Saya bisa buktikan itu karena semuanya ada dokumen lengkap, gitu kan, ada pengalihan ahli waris, dan juga saya siap untuk apabila karena notaris di sana itu seperti penegak hukum harus ada surat resmi panggilan, jadi notaris di Australia pun siap untuk datang ke Indonesia. Bang, dari saya, ini kan hari korupsi di KPK dan sekarang juga banyak para pendemo di KPK. Ada pesan Bang? Hari anti korupsi? Iya, hari ini. Dan hari ini hari anti korupsi itu, setiap hari itu kita harus anti korupsi, itu pesan saya. Siap.